Tepat pada Kamis 5 Februari 2026, perjanjian pengendalian nuklir antara Amerika Serikat dan Rusia resmi berakhir. Presiden Donald Trump memberikan sinyal yang seolah membiarkan perjanjian New START alias New Strategic Arms Reduction Treaty kedaluarsa tanpa kesepakatan pengganti. Langkah ini secara resmi meruntuhkan pilar terakhir pengendali senjata nuklir dunia yang telah bertahan lebih dari 5 dekade. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Moskwa dan Washington, dua negara pemilik 90% huludak nuklir dunia, tak terikat batasan soal senjata pemusnah massal ini. Kondisi ini memicu kekhawatiran global akan munculnya perlombaan senjata tiga arah yang juga melibatkan Cina. Situasi ini juga bisa berarti munculnya lingkaran setan antara ketiga negara besar tersebut. Mari kita bahas soal ini dalam video berikut. Sebelum masuk lebih jauh, apa sih perjanjian New START itu? Jadi New Strategic Arms Reduction Treaty alias New START ditandatangani pada tahun 2010 oleh Presiden AS kala itu Barack Obama dan Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan mulai berlaku setahun setelahnya. Perjanjian ini diperpanjang sekali pada Februari 2021 selama 5 tahun hingga 5 Februari 2026 dan tidak bisa diperpanjang lagi. New START membatasi jumlah huludak nuklir Amerika Serikat dan Rusia sebanyak 1.550, lalu penunjuk strategis yang dikerahkan dan tidak dikerahkan hingga 800. Perjanjian juga membatasi jumlah rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam dan pesawat pembom berat yang dikerahkan hingga 700. Selain itu, perjanjian ini memungkinkan 18 inspeksi langsung ke fasilitas nuklir per tahun, serta pertukaran data senjata dan fasilitas 2 kali dalam setahun. Runtuhnya perjanjian New START menandai berakhirnya rezim transparansi yang selama ini menjadi rem bagi paranoia nuklir. Donald Trump secara terbuka menyatakan ia tidak keberatan jika perjanjian tersebut harus berakhir. Ia yakin Amerika Serikat mampu menegosiasikan fakta yang lebih menguntungkan di masa depan. Sementara itu, Rusia menyatakan siap menghadapi realitas dunia tanpa perjanjian pengendalian senjata nuklir. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan bahwa ketiadaan respon dari Washington juga merupakan bentuk jawaban. Ia berada di Beijing untuk bertemu pejabat Cina dan kedua negara menyatakan komitmen menjaga stabilitas strategis global meski masa depan New START kian tidak pasti. Merujuk data dari Stockholm International Peace Research Institute atau SIPRI, Amerika Serikat saat ini menyimpan 3.700 huludak nuklir sementara Rusia memiliki 4.309 unit. Tanpa adanya New START, kedua negara kini bebas untuk menambah senjata nuklir tanpa batasan. Dalam konteks geopolitik dunia, lingkaran setan merujuk pada situasi di mana tindakan satu negara untuk merasa lebih aman justru memicu negara lain melakukan hal serupa. Hal ini pada akhirnya justru membuat semua pihak merasa kurang aman dari sebelumnya. Tanpa adanya perjanjian New START, lingkaran setan ini bekerja lewat mekanisme yang disebut sebagai dilema keamanan. Konkretnya seperti ini. Pertama, AS melihat Cina memperluas hulu ledaknya dengan cepat. Yap, selain Rusia dan Amerika Serikat, Cina kini ngebut menambah hulu ledak nuklirnya hingga 100 per tahun. Dengan membiarkan perjanjian berakhir, maka AS kini bebas menambah jumlah nuklir untuk menghadapi dua rival sekaligus, dalam hal ini Rusia dan Cina. Kedua, Rusia melihat Amerika Serikat tidak lagi terikat aturan dan mulai membangun sistem pertahanan Golden Dome. Moskwa merasa senjata nuklir standar mereka mungkin tidak lagi efektif menembus perisai AS. Untuk itu Rusia mengembangkan senjata generasi terbaru yang sulit dicegat. Dan ketiga, Cina melihat AS dan Rusia kembali menumpuk senjata dan memperbarui teknologi. Cina merasa jumlah 600 huludak nuklir mereka tidak lagi cukup untuk menjadi penangkal yang disegani.
Beijing lalu mempercepat modernisasi militernya untuk mempersempit celah dan membuat kita kembali ke poin pertama. Selain itu, hilangnya transparansi membuat setiap negara berasumsi pada skenario terburuk mengenai kekuatan lawan. Tanpa pertukaran data resmi, sebuah uji coba rudal rutin dapat disalahartikan sebagai persiapan serangan. Sebenarnya pada September 2025 lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengusulkan perpanjangan New START selama 1 tahun. Tapi usulan ini tak ditanggapi serius oleh Gedung Putih. Bagi Cina, berakhirnya New START menciptakan kerugian tersendiri. Adanya perjanjian itu membuat mereka dapat mengejar ketertinggalan jumlah senjata di saat dua rival utamanya tak bebas menambah jumlah rudal. Meski begitu, runtuhnya New START juga memberikan keuntungan tersendiri, sebab Cina tak pernah bergabung dengan perjanjian itu. Dengan akselerasi yang kini Beijing miliki, negeri tirai bambu menargetkan menyamai jumlah nuklir Amerika Serikat dan Rusia pada tahun 2030 mendatang. Beijing juga secara konsisten menolak ajakan Donald Trump untuk bergabung dalam negosiasi perlucutan senjata trilateral. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Lin Jiang menjelaskan, alasan utamanya adalah ketidaksetaraan skala persenjataan yang sangat mencolok. Selasa 3 Februari 2026. 中方在中美俄三方核军控谈判问题上的立场是明确的，中美的核力量完全不在一个量级。现阶段要求中方加入核裁军谈判，既不公平，也不合理。 Runtuhnya perjanjian New START menandai masuknya dunia ke dalam era kegelapan diplomasi nuklir. Keputusan Presiden Trump untuk membiarkan fakta ini mati tanpa pengganti berpotensi menimbulkan lingkaran setan yang berbahaya. Tanpa batasan, AS dan Rusia bebas mengembangkan rudal nuklir sebanyak-banyaknya yang mengingatkan kita akan era perang dingin. Ditambah, Cina kini juga terseret di pusaran yang sama dengan perkembangan senjata nuklir yang signifikan. Stabilitas global tidak lagi bergantung pada selembar dokumen di atas meja perundingan. Semuanya kini bergantung pada sikap rapuh tiap pemimpin negara adidaya untuk tidak saling memicu pelatuk ketika pengawasan telah tiada. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.